Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan buat kita di minggu kelima setelah minggu Trinitatis hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6b sampai ayat yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Markus 6 ayat 6b sampai ayat 13. Yesus mengutus ke-12 murid atau mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus menyentuh berbagai macam kehidupan dan tempat. Dia berangkat dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga yang sudah hadir dalam dirinya. Dan dia masuk ke kota dan menyentuh orang elit, orang pintar, seperti ahli hukum Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan lain-lain. Tapi kini dia dikatakan Yesus pergi dari desa ke desa. Dan dia membutuhkan orang-orang yang mau untuk membantu pelayanan. Maka dia memanggil ke-12 rasul itu dan membuat strategi pelayanan yang lebih baik menurut pandangan Yesus. Dengan cara apa, saudara yang kekasih? Berdua-dua. Supaya ada teman berinteraksi antara satu dengan yang lain. Ada teman berdiskusi untuk memecahkan persoalan. Ada teman membagi perasaan jikalau mereka bingung atau jikalau mereka menghadapi sesuatu persoalan. Mereka sungguh-sungguh menjadi kuat dan tangkas untuk melakukan tugas panggilan itu. Itu yang kita lihat dalam ayat 6b sampai ayat yang ke-7. Dan dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya bahwa Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul Markus dalam pasal yang terakhir, kalau kita melihat dalam pasal yang ke-16 ayat 14 sampai ayat yang ke-23, Yesus telah bangkit mengutus murid-murid kembali, dan dia mengatakan bahwa mereka akan memiliki kuasa termasuk untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan yang sakit. Dalam tempat pelayanan mereka, membuat nama Yesus lewat para pelayan, yakni rasul-rasul itu, semakin dikenal, semakin marak, beritanya semakin menyusup kepada semua aspek kehidupan sosial masyarakat yang mendengarkan di sekitar daerah Palestina ketika itu. Berikutnya diperlihatkan kepada kita bahwasanya Yesus melarang murid-muridnya untuk membawa segala sesuatu apapun kecuali membawa tongkat, alas kaki, dan satu baju. Apa alasannya dikatakan oleh Yesus demikian? Ternyata dulu
Ada peraturan rabbi di tengah-tengah kehidupan masyarakat orang Yahudi, bahwasanya setiap orang mau masuk ke bait Allah, segala sesuatu mesti ditanggalkan. Mereka mesti menanggalkan ikat pinggang yang berisi uang, mereka mesti menanggalkan alas kaki, mereka mesti menanggalkan segala sesuatu yang terkait dengan tubuh mereka, kecuali ada pakaian tertentu yang ada dalam diri mereka ini. Itu mengindikasikan bahwa dalam pikiran Yesus, kalau kamu berangkat ke setiap saat, baik di desa maupun di kota, kamu harus mempersepsikan, kamu harus bisa untuk menciptakan suasana bahwa rumah siapapun yang kamu tinggali, yang menerima engkau, itu sama dengan bait Allah, dengan bobot bait Allah. Kamu menguduskannya dan kamu percaya bahwa Allah dan Roh-Nya diam bersama-sama kamu di situ. Karena itulah nggak perlu membawa segala sesuatu perlengkapan, termasuk uang, termasuk alas kaki, termasuk baju banyak-banyak, sehingga Yesus mengatakan hanya membawa tongkat, membawa satu baju, hanya membawa alas kaki, itu pun kalau mau masuk di bait Allah mesti tanggalkan semuanya. Dan kalau kamu masuk ke rumah orang yang menerima engkau, semua itu mesti kamu tanggalkan. Dan kamu harus menciptakan suasana bahwa tempat itu seolah-olah adalah tempat bait Allah yang kudus, supaya firman Tuhan tentang aku, tentang Injil kerajaan Allah dalam diriku, nyata lewat kamu kepada orang yang menerima dan mendengarkan kamu. Saudaraku yang kekasih, kita memahami bahwasanya ada namanya keramah tamahan. Biasanya dikatakan hospitality. Hospitality, keramah tamahan dalam konsep dunia orang timur ketika itu, kalau ada tamu entah berapa orang pun itu dari satu kota masuk ke kota lain, atau datang dari satu desa ke desa lain, maka orang yang menerima tamu itu di kampung itu wajib untuk mengambil alih semua kebutuhan mereka. Tempat tinggal, makanan, tidur yang enak, dan segala sesuatu servis all in mesti disiapkan kepada mereka. Dan itu peraturan resmi di tengah-tengah adat istiadat dan agama orang Yahudi. Karena itulah Yesus berpesan, barang siapa yang tidak berkenan menerima kamu di dalam satu tempat atau di rumah, tempat di mana kamu akan singgah, kebaskanlah kaki di bumi dan kau harus pergi dari situ. Artinya apa? Orang yang tidak ramah adalah orang yang dianggap kafir, yang tidak punya adat istiadat. Orang yang tidak perlu menjalin hubungan karena dianggap tidak memiliki pengetahuan dan etika moral, etika dasar kehidupan orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang pergi berdua-dua supaya hidup sederhana, membangun konsep yang sungguh-sungguh setia kepada aturan keyahudian, dan di dalamnya mereka menyampaikan berita Injil. Karena konsep kehidupan orang Yahudi tidak akan memberatkan mereka jikalau mereka pergi pun untuk memberitakan berita Injil kemana saja pun mereka pergi, ke desa, ke kota, ke tempat sepi, ke tempat ramai, dan ke tempat lainnya. Saudaraku yang kekasih, ternyata mereka pergi berdua-dua. Dan ternyata kalau kita melihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, mereka memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Mereka pergi, mereka menyembuhkan orang yang sakit dengan minyak yang ada. Mereka pergi dengan memakai kuasa yang dari Allah. Mereka sungguh-sungguh mampu untuk mengusir roh-roh jahat. Luar biasa saudaraku yang kekasih. Orang yang mengaminkan firman Tuhan, yang mengaminkan pemilihan dan pemutusan kepadanya dalam konteks bait Allah untuk memberitakan berita Injil,
sungguh-sungguh memperoleh kuasa dan berkat yang berlipat ganda dalam kehidupannya. Kini saudara dan saya dan kita semua diutus oleh Tuhan memberitakan kerajaan Allah melalui karisma yang diberikan kepada kita. Karena itu jangan ada yang menolak untuk menyampaikan berita kebenaran dengan kesederhanaan, dan tetap senantiasa menyimpan prinsip secara iman dalam hati kita, bahwa kemana kita pergi orang akan beramah tamah, memiliki sikap hospitality, pertemuan untuk menerima kita, karena kita berprinsip untuk yang baik, karena kita bertujuan untuk menyampaikan berita keselamatan. Kiranya firman Tuhan ini firman yang bertemakan pergilah dan beritakanlah firman Allah, senantiasa mampu kita emban sesuai dengan talenta dan kehususan yang diberikan Allah kepada kita, karena kita semua adalah pemberita Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa memberangkatkan kami berdua-dua, berpasangan-pasangan, sekalipun itu mungkin dengan keluarga kami, agar kami menyampaikan berita kebenaran ke seluruh dunia ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai kami Tuhan, dahuluani kami, agar rencana baik, sikap baik kami senantiasa disambut dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.